Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, yang disayangi Allah, yang disayangi Rasulullah, yang disayangi orang-orang saleh, yang disayangi aulia Allah, yang disayangi ayah ibunya, yang disayangi umat. Berapa yang menyayangi kamu, mencintai kamu? Allah, Rasulullah, guru-guru, umi guru, teman-temanmu, umat, malaikat, semuanya mencintai hamba Allah yang datang ke masjid, apalagi di subuh hari, apalagi di waktu subuh. Kamu itu disayangi Allah. Orang yang mau ke masjid, tanda Allah sayang sama dia. Kalau tak mau, sayang. Beda sayang dengan sayang. Oke? Orang yang mau ke masjid tandanya disayangi Allah. Masjid ini rumah siapa? Rumah Allah. Mau ke masjid? Tandanya Allah suka sama kau. Jadi pas pulang ke kampung nanti, ya, kata Ustadz tuh, orang yang disayang Allah itu rajin ke masjid. Ya, ayo ke masjid. Nah, ayo ke masjid. Kalau anaknya ke masjid, ayahnya di rumah ke masjid, itu anaknya susah belajar tuh. Kalau anak ke masjid, ayah tidak ke masjid, susah anak belajar. Maka saat kamu pulang kampung, ajaklah ayah ke masjid. Ibu juga, komunitas kita, masyarakat kita, muslimin muslimat ke masjid. Ke masjid. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya, pencinta masjid, pencinta rumahmu, sampai ke penghujung usia, sampai ke akhir usia, hingga ke anak cucu. Kalau orang tua cinta masjid, ayahnya cinta masjid, anaknya cinta masjid, kalau dia meninggal nanti pahalanya mengalir tak berhenti. Karena dia berhasil mendidik anaknya cinta masjid. Itulah ya, yang kita hormati bersama ayah kita, guru kita, kepala aliyah dan kepala sanawiyah, serta ayah pengasuh putra dan OPM selaku pembantu ayah guru dan kepala-kepala sekolah. Di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Walaupun hujan, walaupun lembab, suaranya semaknya tidak lembab ya. Tahu lembab? Apa artinya? Tapi suaranya bukan suara, semangat. Walaupun suasana hujan tak berhenti, banjir di sana sini, kita tetap semangat belajar. Hari ini kita mau cerita. Ceritanya ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Oke. Dari mana sumbernya? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Anison katanya sini, ata rajulun Rasulullah SAW. Coba dibaca, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lansia, seorang warga emas berjumpa Nabi. Lansia itu berapa umurnya? Berapa umur lansia? Minimal 60 kan?
60 ke atas itu katakan lansia bahasa Indonesianya. Kalau di Malaysia panggil apa? Warga emas. Di Brunei, warga emas. Di Singapura, warga emas. Golden citizen. Nah, apa? Golden citizen. Seorang warga emas berjumpa Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah. Coba. Ya Rasulullah. Akri'ni ya Rasulullah. Akri'ni. Akri' itu fi'il amar daripada aqra'a yukri'u. Ajar aku Quran itu artinya. Guru Al-Quran itu namanya mukri. Oke? Guru Al-Quran itu namanya akri'ni. Rupanya belum belajar lagi. Baru mau. Rupanya di zaman Nabi ada juga orang yang terlambat belajar, tapi masih mau. Dia sudah lansia, mungkin nggak tahu lah dia terlambat masuk Islam kata macam mana, tak tahu lah ya. Yang jelasnya dia mau belajar. Artinya apa? Nggak putus asa dia. Walaupun rambut sudah putih, tapi hatinya jernih dan bersih. Rambut sudah putih, hati jernih dan maka mau belajar. Orang yang kalau hatinya tidak bersih, tidak mau belajar tuh. Kalau pegang HP tahan. Bang, dah tua, dah putih rambutnya, main HP gila macam anak-anak. La haula. Patutnya kalau sudah rambut sudah putih, peganglah kitabullah. Jangan pegang kitab iblis, kitab syaitan. La haula. Apa kata orang tua tuh? Tobang-tobang tuh? Kata orang Mandeling tobang-tobang. Orang tua. Kata orang Sumbar, orang gaek. Nah, orang gaek. Apa dia bilang? Akri'ni ya Rasulullah. Apa artinya tadi? Akri'ni ya Rasulullah. Ajar aku Al-Quran. Apa perintah belajar dalam Quran itu? Apa ayat tentang perintah belajar? Iqra. Masya Allah. Iqra. Apa arti Iqra itu? Belajar. Bukan baca saja. Bukan hanya membaca. Akri'ni. Ajar aku. Apa kata Nabi? Faqal. Iqra salasan min zawatir ra. Coba bilang Iqra salasan min zawatir ra. Bacalah 3 surah yang awalnya Ar-Ra. Apa maksudnya itu? Alif Lam Ra. Apa maksudnya? Bacalah surah yang awalnya Alif Lam Ra. Apa contohnya? Surah Ibrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nabi bagi pilihan pertama membaca surah yang awalnya Alif Lam Ra. Lalu apa kata warga emas ini? Dengar ya. Kaburat sinni. Coba bilang. Washtadda qalbi. Wa ghaluza lisani. Usiaku sudah lanjut. Apa katanya? Washtadda qalbi. Hatiku sudah keras. Oke? Wa ghaluza lisani. Lisanku sudah keluh. Tahu keluh? Payah mengecek. Payah ngomong. Usiaku sudah lanjut. Oke? Apalagi dia bilang? Hatiku sudah keras. Dan lidahku sudah keluh. Artinya terlalu panjang itu surahnya. Nah, lalu Nabi bagi pilihan kedua. Min zawatir hamim. Iqra faqra salasan min zawatir hamim. Cobalah pilih surah yang awalnya hamim.
Seperti surah Fussilat. Awalnya surah Ghafir. Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf. Dan seterusnya. Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Disuruhnya pilih yang awalnya Hamim, yang agak pendek. Apa katanya? Kaburat sini, usiaku sudah lanjut. Hatiku sudah keras. Lidahku sudah keluh. Saya tidak mampu membaca surah yang awalnya Alif Lam, apa tadi? Hamim. Lalu pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Iqra' salasan minal musabbihat. Bacalah surah-surah yang di awalnya sabbah yusabbihu sabbih. Seperti surah Al-Hadid. Seperti surah Jumat. Seperti Sabbihis. Sabbihis marabbikal a'la. Itu surah apa namanya? Al-A'la. Ini pilihan ketiga. Masih dia bilang lagi, kaburat sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Usiaku sudah lanjut, hatiku sudah keras, lidahku sudah keluh, terlalu panjang bagi aku, susah aku membacanya. Subhanallah. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, coba dibaca, akri'ni suratan jami'atan. Ya Allah, ajar aku surah yang pendek, yang menyeluruh isinya. Pendek tapi menyeluruh. Subhanallah. Apa surah yang pendek yang menyeluruh? Qul Allah. Lagi? Al-Asr. Kata Imam Syafi'i dalam tafsir, orang itu kalau dia belajar surah Al-Asr, paham dia sampai mengerti, cukuplah katanya. Kata Imam, tapi Rasulullah bukan Al-Asr dikasihnya. Tengok di sini. Akri'ni suratan jami'ah. Fa aqra'ahu Nabi SAW iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu Nabi mengajarnya surah Az-Zalzalah. Apa awalnya? Juz apa tuh? Sebelum Zalzalah itu surah apa? Masya Allah. Sesudah Zalzalah? Al-Adiyat. Siapa yang hafal juz 30? Yang hafal 30 juz? Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal. Penting mau ya. Lalu Rasulullah mengajarnya surah apa? Az-Zalzalah. Ayo dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Menurut adab membaca Quran, kalau dibaca surah-surah ayat-ayat yang membawa peringatan tentang hari kiamat, tentang neraka, kita dianjurkan berdoa. Apa doanya tadi? Allahumma inna nas'aluka
al-afwa wal afiyah, atau minimal Allahumma afini wa'fu anni. Maka diajar Nabi lah surah Zalzalah. Hatta idza faraga minha, dah selesai dibaca Nabi dan dia dengar baik-baik. Berapa ayat tuh? Berapa ayat? Kamu harus tahu berapa ayat, berapa huruf. Karena satu ayat Al-Quran itu, kata Abdullah bin Mas'ud, lebih mahal pada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena setiap ayat yang sudah ada di dadamu, di hatimu, yang sudah dihafal, setiap kau baca nanti, pas masuk jannah, masuk surga nanti, mudah-mudahan semua jadi ahli al-jannah, ahli surga. Nanti sampai di sana kau disuruh mengaji. Iqra, ratil warqa. Bacalah, kemudian naik. Kemudian naik. Naik apa? Naik derajat. Satu ayat, satu derajat. Kalau Zalzalah 8 ayat, berarti 8 tingkat. Dalam hadis dikatakan, tingkatan derajat di jannah itu antara derajat yang di bawah yang di atasnya berapa jauhnya, jaraknya. Macam engkau melihat bintang di malam hari. Macam melihat, subhanallah. Atau macam engkau melihat matahari. Baik. Diajar Nabi lah surah yang terdiri berapa ayat? 8 ayat. Didengarnya baik, difahaminya, dihafalnya. Sudah itu apa yang berlaku? Faqala ar-rajul wallazi ba'athaka bil haqq. Coba, wallazi ba'athaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Lagi sekali, wallazi ba'athaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Demi Allah, Tuhan yang mengutusmu dengan hak, dengan benar, aku tidak akan baca surah lain lagi. Aku hanya akan fokus kepada Zalzalah. La azidu 'alaiha. Aku tidak membaca yang lain lagi. Ini saja aku baca. Summa adbara ar-rajul. Adbara itu apa artinya? Kemana? Adbara walla insarafa zahaba. Apa? Adbara artinya insarafa walla. Tapi walanya yang baik ya. Zahaba, kimia, puas melalaya. Dia sudah puas dengan Al-Zalzalah. Subhanallah. Kehausan sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi dengan 8 surah. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dia pergi dengan gembira, Nabi pun happy. Apa dia bilang? Aflaha ar-ruwaijil. Aflaha ar-ruwaijil. Maratain. Berapa kali? Apa arti aflaha? Hah? Sukses. Sukses lansia ini. Sukses warga emas ini. Sukses ompong-ompong ini. Sukses tebang-tebang ini. Sukses orang gaek ini. Orang gaek bahasa mana tuh? Bahasa mana? Sumbar. Kurang tuh orang gaek itu tua. Orang gaek orang tua. Kalau anak muda, anak muda. Anak muda. Apa kata Nabi? Aflaha ar-ruwaijil. Nabi kasih jempol. Nabi like dia. Apa katanya?
Aflahar ruwaijil. Aflahar ruwaijil. Ruwaijil kak, siapa apa tuh? Fu'ailun. Isim apa namanya? Kalau satu tuh amsilah jadidah. Fu'ailun. Sirah tasdir. Rajulun ruwaijil. Oke? Kalau akhun, akhi, ukhayya. Kalau ukhti, ukhayyati. Oke? Kata Nabi apa? Sukses orang ini. Hanya dengan belajar sekian menit saja. Subhanallah. Ini belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Berapa yang sukses? Ini belajar sebentar tapi fokus. Belajar di hatinya. Belajar dari hatinya. Coba kita lihat isi Zalzalah itu ya. Oke? Yang membuat orang tua tadi merasa puas. Coba kita perhatikan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba. Ini tentang apa ini? Hari kiamat tentang apanya? Tentang tiupan sangkakala kedua. An-nafkhah ats-tsaniyah. Sangkakala itu ditiupkan berapa kali? 2 kali. Pertama, ditiupkan sangkakala hancur semuanya. Siapa meniupnya? Israfil. Bila ditiupnya sangkakala itu hancur. Bumi, matahari berantakan, semua planet-planet ini berantakan semua. Idza sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tasarat, ya syamsu kuwirat, wa idzal nujumu qadarat. Itu semuanya tentang fenomena hari kiamat pada sangkakala pertama. Hancurlah alam ini kosong. Kosong. Lalu setelah sekian ketika ditiupkan lagi kedua kalinya. Itulah ini ceritanya ini. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan goncangan yang dahsyat. Bila sudah ditiup sangkakala kedua, keluarlah dari perut bumi isinya. Wa akhrajatil ardu asqalah. Keluar ibarat cendawan tumbuh. Keluaran semua tumbuh. Berkumpul di mana? Padang mahsyar. Wa qala insanu ma laha. Waktu itu manusia kaget. Malah. What happened? Malah hadas. Masa. Kalau beriman dia sudah tahu. Dalam surah Yasin dibilang, "Man ba'atsana min marqadina hadza." Siapa pula yang membangun kami dari ketiduran ini? Seakan-akan tadi dia tertidur. Datang sangkakala kedua, keluar dari kubur, "Man ba'atsana min marqadina hadza." Siapa pula yang membangunkan kita ini? Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan segala apa yang dalam perutnya. Asqalaha, segala isi perut bumi akan keluar. Wa qala al-insanu ma laha. Padahal itu manusia kaget. Terutama manusia yang tidak taat kepada Allah. Risau. Risau. Sudah tahu apa lagi ayatnya? Yauma idzin, pada hari itu bumi ngomong. Tapak bangunan Darul Ikhlas ngomong, anak ini rajin belajar, ini rajin belajar, ini rajin sholat berjamaah, ini rajin sembahyang sunat. Anak ini rajin tahajud, ini rajin mengaji. Bagi yang rajin lah ya. Allah maja'ana
min wal mujahidin. Sungguh yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi ngomong. Tanah perumahan kamu di kampung itu, rumah kamu itu ngomong. Ayah anak ini sekolah pesantren, ayahnya pergi ke masjid. Nah, ngomong bumi itu. Oke? Yauma idzin, coba. Pada hari ini tuhaddisu, bumi ngomong. Akhbaraha, semua peristiwa yang berlaku, yang baik yang tak baik dilaporkan oleh bumi. Bumi ini merekotkan apa yang kau buat. Kemana kau pergi? Kalau bukan di bumi Allah, bisa lagi. Kemana lagi? Tidak ada lagi. Di laut pun bumi juga. Hah? Kemana pergi? Kita berada tangan, kaki, mata, telinga, kulit badan melapor kepada Allah. Berapa yang melapor nanti? Pertama bumi, kaki yang rajin ke masjid, nanti akan ngomong, ya Allah, ini anak ini rajin ke masjid ini, kata kakinya. Betul kata tangannya. Saya buka pintu, kata saya yang menghidupkan apa? Kendaraan, kereta contohnya. Kata tangan. Kaki, tangan, telinga, mata, kulit badan, mulut, nakhtimu ala afwahihim, dikunci. Karena dalam mulut ada lidah. Lidah bisa ngomong, berbelit-belit ngomongnya. Karena dia bisa diputar-putar. Lidah itu suka membelit. Yang tak betul dikatakannya betul. Maka lidah dikunci, mulut dikunci. Bumi akan bicara, melapor kepada Allah tentang apa yang kau buat dimanapun. Di pondok, di rumah, di jalan. Subhanallah. Bi anna rabbaka, sesungguhnya Rabb Allah Subhanahu wa taala auhalaha, menyuruh bumi tadi ngomong. Kemudian apa lagi? Yauma idzin yahdurun nasu ashtata, pada hari kiamat nanti pas sesudah tiupan sangkakala kedua tuh manusia keluar dari kuburnya ashtata, bermacam-macam keadaan. Ada yang happy, ada yang non happy. Ada yang suka, gembira, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya ceria gembira. Satu lagi, wujuh yauma idzin basirah. Ada yang masam, ada yang berkerut, ada yang hitam. Dalam surat Al-Imran, yaumat taswaddul wujuh. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Pada itu ada muka yang hitam, gelap. Ada yang putih, ceria, dan bahagia. Ashtata, bermacam-macam orang keluar kubur. Yang jelas selamat antara lain siapa? Yang kamu ini sekarang di sini ya. Yang jelas selamat siapa? Kamu sekarang di sini. Siapa? Rajulun, coba. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lagi, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid, terikat di masjid. Pencinta masjid itu jelas selamat. Bersama 7 kelompok. Berapa? 7 kelompok. Pertama, penguasa yang adil. Kedua, anak yang taat dari kecil macam kamu. Kalau satu dimasukkan ke dalam, kalau dua, kalau tiga. Menjadi alat anaknya.
Menjadi orang anaknya tuh. Masuk kelas 1 di sini, dididik. Kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 menjadi. Bukan menjadi-jadi. Ada yang menjadi-jadi. Kadang-kadang ke lokal tak masuk, ke Meiji tak ada. Menjadi-jadi atau tak menjadi? Tak menjadi. Yang anaknya menjadi anak yang tangannya soleh, itu nanti akan bernaung di bawah naungan Allah. Yang tujuh yang selamat. Satu dalilnya kejitan masjid. Allah maja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa afada. Manusia keluar berkumpul macam-macam. Banyak yang keluar itu tunanetra. Apa itu tunanetra? Buta, rabun. Disebut dalam surah Taha. Nah, bagusnya kamu pegang Quran ya. Sebut dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayat 124 halaman 320. Surah Taha ayat 124, orang yang keluar dari kubur nanti buta. Habis dipijak-pijak lah. Orang sesat. Dalam surah Al-Isra ada yang dikatakan orang itu keluar kubur, kepala ke bawah, kaki ke atas. Bisa coba. Kepalanya ke atas, kepala ke bawah, kaki ke atas. Nah, surum ala wujuhim katanya. Surah Isra ya. Kamu nanti tengok nanti surah Isra orang tuh kepala. Nah, suruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim. Dari kiamat nanti muka ke bawah, kaki ke atas. Umyan. Apa tuh? Rabun. Bukman. Bisu. Summan. Peka. Muka ke bawah, kaki ke atas. Buta, peka, bisu. La ilaha illallah. La ilaha. Nah, itu ayat 97 surah Isra. Yang tadi surah Taha, orang itu buta. Keluar kubur buta. Coba dibaca ayatnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh dari Al-Qur'an, hidupnya serba susah. Wa nahsyuruhu, kami akan bangkitkan dia kelak yaumal qiyamati a'ma. Tadi dalam surah Isra umyun, ini a'ma. Apa sih a'ma? Buta. Orang yang buta ini bertanya kepada Allah. Tengok, coba dibaca, qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa sekarang aku buta? Faqad kuntu basira. Di dunia dulu aku ada mataku, enggak buta aku. Kenapa sekarang buta? Kata si buta kepada Allah. Nah, sudah dijawab di sini. Qala. Coba. Ini jawaban Allah ya. Kazalik sumuni wada katanya. Apa katanya? Begitulah nasibmu ini. Malang nasibmu ini. Kazalik sumuni wada katanya. Atat ke ayatuna. Coba. Ada Quran sama kau, ada Quran di rumah. Fanasitaha. Lupa dia baca. Yang dibacanya apa? Musuh Al-Quran.
anti Al-Quran yang dibaca. Ya ilahi. Nanti kalau pulang, tunjukkan ayat. Ayah di rumah, ibu di rumah ayat ini. Lupa baca? Atas ke ayatina fanasita. Ada Quran di rumahmu, kau tidak baca. Coba dibaca lagi. Qala kadzalika. Atas ke ayatuna fanasita. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kau melupakan Al-Quran, sekarang lupa kasih kau mata. Satu lawan? Hah? Satu lawan? Dulu kau lupakan Al-Quran, sekarang lupa pasang mata. Satu lawan? Satu lawan satu. Satu dibalas? Satu. Yang tak baca Quran itu tentunya dangerous. Berbahaya. Jadi kau kalau pulang ke rumah, bukan baca Al-Quran. Tunjukkan ayah ibu ayat ini. Oh, untung aku memasukkan anak di dalam setelah kata ayah dan ibunya. Sudah pandai berdakwah. Sudah pandai? Kau baca Quran. Jangan seperti sebagian anak pondok pulang ke rumah yang dikejarnya apa? Itu sudah terjangkit virus. Terjangkit virus. Virus yang lebih bahaya dari corona, COVID-19. Virus apa? Virus HP. Ada rumah sakitnya? Tidak ada. Ayahnya pun terjangkit virus. Semuanya satu rumah terjangkit virus. Apalagi? La haula. Ada dulu teman Buya di Malaysia. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Datang kawan Buya pergi ziarah takziah ke rumahnya. Dilihatnya si suami yang kematian istri ini tenang-tenang saja. Tenang? Encik. Kenapa encik tak menangis? Jadi istri encik meninggal dunia. Buat apa aku menangis? Apakah? Bukan karena ada ganti. Itu negatif tuh. Buat apa aku menangis? Istriku itu ahlul jannah. Apa dia bilang? Istriku? Di mana encik tahu? Istri encik ahlul jannah. Pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Allah maja'alna min ahli Quran. Allah maja'alna min ahli Quran, ahlika wa khassatik. Allah maja'alna min ahli Quran, ahlika wa khassatik. Ya Allah, jadikanlah kami ini ahlul Quran. Manusia Quran, pencinta Al-Quran, keluarga yang engkau sayangi. Ahlul Quran itu ahlullah wa khasatuh. Ada dalam hadis. Kenapa encik tahu istri encik itu ahlul jannah? Apa dia bilang? Pagi Quran, sore Quran. Subhanallah. Sejak kami kawin katanya, sekian puluh tahun yang lalu, kami jarang sekali tinggal puasa sunat Senin Kamis. Subhanallah. Hari ini hari Kamis. Siapa yang puasa? Nanti cuma angkat tangan nanti ya. Senin Kamis. Sejak kami menikah sekian puluh tahun yang lalu, tidak pernah dia melukai hatiku katanya. Subhanallah. Buya lihat, Buya kenal baiknya teman Buya, orang Malaysia. Kalau kuliah subuh, suaminya datang, istrinya hadir. Dua-dua kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Songon sial sampagul, rak minjang rak tutur. Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Bahasa? Seiring
sejalan, seiring dan sejalan. Bukan seiring bertukar jalan. Ada orang tuh seiring tapi bertukar jalan. Tidak seiring lah namanya. Seia dan sekata. Ibarat puluh dengan tebing. Ataupun aur dengan tebing. Saling mendukung. Saling mendukung, saling menguatkan. Istri support suami, suami support istri. Subhanallah. 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 Ada cerita seorang anak sekolah SMA meninggal. Anak apa? Anak sekolah SMA. Sekolah kelas 2 SMA. Kalau di Malaysia dibilang Form 5. Meninggal dia. Sesaat sebelum dicabut ruhnya, asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya macam ini, macam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Didengar oleh ibunya, ayahnya, dia meninggal di ICU, di UGD. Didengar oleh dokter, disaksikan oleh juru rawat, petugas kesehatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditanya oleh dokter, apa amalan anak ini? Rajin baca Quran, rajin sholat tahajud, tidak tinggal sholat berjamaah. Padahal dia pelajar, bukan pondok. Ada cerita Putri Soleha umur 17. Kamu sudah tahu ceritanya. Ayahnya koma. Berapa tahun? 15 tahun ayahnya koma, terbaring di rumah sakit. Pernah tengok orang koma? Tak. Kalau kamu tengok orang koma itu, kamu berada di sampingnya, macam mana? Dia mana tahu kan? Tak tahu dia koma. Maka anak tadi berdoa, ini Putri Soleha, berdoa. Ayahnya sudah 15 tahun, koma. Kata dokter, tidak mungkin lagi sembuh ayahnya ini. Dia berdoa. Duduk ayahnya. Apa kelebihan Putri Soleha ini? Quran ada di hatinya. Qalbuhu qalbul Quran. Hatinya hati Al-Quran. Subhanallah. Begitulah ya. Ayat tadi mengatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari kiamat nanti manusia berbangkit macam-macam keadaannya. Kemudian liyurau amalahum, untuk kita melihat hasil kerja kita di dunia. Sekarang ini kita kerja ini. Tengok rizalnya, hasilnya nanti natijahnya di sana. Liyurau amalahum. Yurau itu fi'il mudhari majhul, liyurau. Wow, naibul fa'il a'malahum maf'ulun bih. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil sebesar zarah, atom, sebesar abu. Kata orang Malaysia, habu. Sini abu. Sebesar abu, kecil kebaikanmu, akan kau lihat nanti hasilnya di sana. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalau kau berbuat yang tak baik, yang baik, walaupun kecil, nampak juga nanti di sana. Jadi kalau sudah terbuat yang tak baik, dengar, ini soalannya, ini soalan. Kalau sudah terlanjur berbuat yang tak baik di dunia, supaya tidak nampak lagi di sana nanti, apa caranya? Masya Allah. Taubat. Kalau kamu taubat, catatan dosa tadi akan dihapus, akan dimasukkan di sana pahala nantinya. Contohnya, ini buku catatan amalnya. Banyak dosa gelap, macam ini gelapnya. Pas dia tobat, ini akan diformat, akan dibersihkan, akan di-delete, akan dihapus. Diisi dengan
amal yang baik. Ayat 70 surah Furqan, coba dibaca, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertobat lalu beramal saleh, Allah akan menukar lembaran dosanya diisi dengan pahala yang banyak. Memang Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Dari ayat tadi kita olah doa. Diolah jadi doa. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.